Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah Masjid Raya An-Nur serta adik-adik sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada abang kelas saya di Mesir, Ustadz Fajar, mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita tetap istiqamah, tetap kuat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemarin kita telah membahas ad-darsu ats-tsamin, pelajaran yang ke-8, zawaju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Sayyidati Khadijah binti Khuwailid, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra fi umrihi al-khamsa wal 20 sanah, saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di usia 25 tahun, wa umri Sayyidati Khadijah fil 40, dan umur Sayyidah Khadijah adalah di usia 40 tahun, biwasilati Nafisah binti Umayyah, melalui perantara wasilah Nafisah binti Umayyah yang menyampaikan hajat baik dari Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Khadijah ingin menikah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati khatabathu. Jadi yang menkhidbah adalah Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad aqamat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 25 sana wa lam yatazawwaj ghairaha. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah berumah tangga selama 25 tahun sampai Khadijah wafat, dan belum menikah dengan perempuan manapun saat bersama Khadijah Al-Kubra. Kita lanjut pelajaran yang ke-9 dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ad-darsu at-tasi', pelajaran yang ke-9, hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad. Hukmun itu bisa artinya aturan, hukmun juga bisa artinya hukum yang ada saat ini. Hukmun juga bisa berarti ketetapan, bisa diartikan pula kebijaksanaan. Tapi hukmun di sini tidak lain adalah merupakan ketetapan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah yang pertama kali dibangun itu tidak lain adalah, bangunan yang pertama kali dibangun itu adalah Ka'bah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun itu adalah Ka'bah
yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama lain daripada Makkah. Bakkah, Makkah, dan nama lain daripada Makkah itu tidak lain adalah Ummul Qura. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sesungguhnya kalau seandainya orang-orang ahlul qura itu tidak lain adalah penduduk kota Makkah, kalau mereka beriman, kalau mereka bertakwa, kami bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka tidak mau beriman kepada Allah, maka itulah yang menyebabkan orang ditimpa bencana, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merenovasi Ka'bah, mengangkat kembali pondasi, artinya bukan Nabi Ibrahim yang pertama kali membangun Ka'bah, bukan pula Nabi Ismail, akan tetapi sejak zaman Nabi Adam Ka'bah sudah ada. Bahkan menurut para ulama sebelum masa Nabi Adam pun sudah ada. Artinya Allah langsung yang menciptakan dan membangun Ka'bah dengan kuasanya. Sesuai dengan firman Allah, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat bangunan Ka'bah. Ka'bah itu ketika dibangun, diangkat kembali pondasinya oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam, diangkat kembali pondasinya. Kebetulan saat itu mengangkat pondasinya itu berdiri di atas batu, dan dengan izin Allah batu tersebut lunak seperti semen yang belum kering, jadi membekas, ada bekas tapak kaki. Itulah yang disebut dengan maqam. Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Jadi maqam itu bukan tempat orang dimakamkan, bukan. Maqam itu adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika mengangkat bangunan Ka'bah. Kemudian bangunan Ka'bah materialnya tidak cukup, maka oleh sebab itu hanya diberi batas batu, yang batu itu disebut dengan Hijr Ismail. Sebenarnya Hijr Ismail itu adalah bagian daripada Ka'bah Al-Musharrafah, tapi karena batunya tidak mencukupi, tidak cukup, maka diberi batas. Hikmahnya kita bisa sholat di dalam Ka'bah walaupun hanya melaksanakan sholat di dalam Hijr Ismail, karena sejatinya kita ketika sholat di sana, kita sholat di dalam Ka'bah Al-Musharrafah. Di dalam kitab Qasasil Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, disampaikan di sana bahwa ketika Nabi Ibrahim memerintahkan putranya Ismail untuk menyempurnakan bangunan Ka'bah, itu ada sisi di bangunan Ka'bah itu yang masih ada celah, masih ada celah untuk ditempelkan kembali batu. Jadi kata Nabi Ibrahim, tempelkan di sisi yang kosong dengan batu itu batu terbaik. Maka oleh sebab itu, dengan izin Allah, malaikat Jibril alaihi salam membawa batu dari daratan India, dibawalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, diantarkan ke kota Makkah. Batu itu tidak lain adalah batu Hajar Aswad. Jadi batu Hajar Aswad ini adalah batu dari surga. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dikutip dan diriwayatkan, dirawikan di dalam kitab
Sunan At-Tirmizi, di Jami' At-Tirmizi. Apa bunyinya? Kata Nabi SAW, nazalal hajarul aswadu minal jannati wa huwa ashaddu bayadan minal labani. Turunlah batu dari surga karena Nabi Adam rindu dengan surga, maka Allah turunkan batu dari surga. Kemudian batu itu lebih putih daripada susu. Jadi batunya itu sekarang hanya serpihan saja lagi yang ditempelkan ke dalam batu yang besar dalam cangkang dari Hajar Aswad. Jadi sejatinya bukan batu yang besar itu Hajar Aswadnya, akan tetapi ada batu-batu kecil. Kalau kita teropong, kalau kita lihat, kalau kita sendiri saja situ bisa melihat, maka akan terlihat ada batu-batu kecil yang ditempelkan di dalam batu tersebut. Maka itulah yang disebut dengan Hajar Aswad. Kenapa disebut dengan Hajar Aswad? Fasawwadathu khataya Bani Adam. Kata Nabi, dia itu hitam karena banyak disentuh oleh orang-orang yang berdosa dari kaum Nabi Adam, khususnya kaum musyrikin yang ada di kota Makkah. Jadi batu tersebut adalah batu dari surga. Apakah apa hukumnya kita mencium Hajar Aswad? Sunnah, tapi jangan sampai terlalu memaksakan seperti jamaah haji, jamaah umrah sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Akhirnya memaksakan diri. Padahal Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan paksakan diri kalian, jangan celakakan diri kalian, jangan bawa diri kalian pada suatu kerusakan. Karena kita kalau seandainya masuk di sana, kita akan antri dengan orang-orang yang badannya besar. Dalam artian kita akan berada berdempet-dempetan, berdesak-desakan dengan saudara kita yang muslim dari negara-negara lainnya, hanya untuk memperebutkan mencium Hajar Aswad. Dia tidak bagian daripada rukun, dia hanya sunnah saja. Maka kalau kita melewati, kalau kita tawaf, kita cukup memberikan isyarat, karena kita memulainya dari Hajar Aswad. Mencium bukan bagian daripada rukun. Dalam hadis Nabi SAW dari Sayyidina Umar bin Khattab, apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inni a'lamu annaka hajarun. Aku tahu bahwa engkau adalah batu, la tadurru wa la tanfa. Engkau ini tak bisa membahayakan orang, tak merugikan orang, tak juga memberikan manfaat. Engkau hanya batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau seandainya aku tak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, maka aku pun tak akan mencium itu. Jadi sejatinya mencium Hajar Aswad mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil khamisati wath thalathin min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Di usia 35 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy di Makkah itu menghancurkan Ka'bah untuk sementara waktu agar dibangun bangunan yang lebih besar, agar dibangun bangunan yang lebih baik. Dalam artian agar dibangun bangunan yang baru yang lebih baik daripada bangunan sebelumnya. Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam pembangunan tersebut. Wa kana yahmilu al-ijarata ma'a ashrafi Quraisy wa ma'ahu ammuhu al-Abbas. Dan Rasulullah SAW bersama para pemuka-pemuka daripada suku Quraisy, daripada bangsa Quraisy. Dalam bangsa Quraisy itu ada beberapa suku yang terkenal. Ada Bani Adi, ada Bani Makhzum, ada Bani Abdiddar. Abu Talib termasuk golongan daripada Bani Abdiddar. Sedangkan Bani Makhzum, di antara keturunannya adalah Umar Ibn al-Khattab. Wakhtalafat
di dalamnya itu diikut sertakan juga paman Nabi Al-Abbas. Waqtalabat Quraisyun fi man yada'ul hajaral aswada makanahu. Kemudian orang-orang daripada bangsa Quraisy tadi, dari 3 suku tadi, Bani Abdiddar, Bani Makhzum, Bani Adi, mereka berbeda pendapat siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ketika Ka'bah ini sudah selesai dibangun. Sekarang kita tinggal untuk meletakkan Hajar Aswadnya. Siapa yang paling berhak untuk meletakkannya? Summa ittafaqu ala an yakuna al-hakamu awwala dakhilin minal masjid. Kemudian disitulah mereka sepakat bahwa ketika mereka ini berbeda pendapat di antara 3 suku tadi, saling bertikai, kalau bukan kami yang meletakkan Hajar Aswad, kalau bukan dari ketua pemuda kami, maka kami akan siap bertumpah darah dari Bani Makhzum, dari Bani Adi, dari Bani Abdiddar. Lalu datanglah Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Abu Umayyah bin Al-Mughirah, orang yang paling disegani di kota Makkah. Dia menengahi, kalau begitu daripada kalian bertikai, bagaimana kita lihat dari masjid nanti, dari pintu Bani Syaibah, dari pintu kota Makkah itu kita lihat siapa yang pertama kali masuk ke masjid ini, dan dialah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Itu kesepakatan mereka, siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke dalam ke tempat Ka'bah tersebut. Fakana awwala dakhilin Rasulullah, dan yang pertama kali masuk ke dalam masjid tersebut adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa farihat Quraisyun bihi, bangsa Quraisy senang, gembira, dan mereka setuju dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka berkata, radina bil amin. 3 kali mereka ucapkan radina bil amin, radina bil amin, radina bil amin. Kami ridha, kami senang, kami akan menerima yang meletakkan Hajar Aswad itu adalah seorang Al-Amin, orang yang paling terpercaya di kota Makkah Al-Mukarramah. Fawadha al-hajara fi ridaihi wa talaba min kulli ra'isin an yumsika bi tarafin min ar-rida. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jubahnya, mengambil ridanya, selendangnya, sorbannya, dibuka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selendangnya tersebut, sorbannya tersebut. Kemudian wa talaba min kulli ra'isin, dan beliau meminta dari masing-masing ketua, dari masing-masing pemuka dari Quraisy tersebut untuk memegang bitarafin, memegang ujung daripada sorban tersebut setelah Hajar Aswad diletakkan di atasnya. Summa amarahum biraf'ihi, kemudian menyuruh mereka para pemuka-pemuka Quraisy tersebut, angkat ini Hajar Aswad, bawa ke hadapan Ka'bah. Falamma wasalu bihi ila maudhi'ihi, ketika sampai di hadapan batu, di hadapan tempat pemasangan batu Hajar Aswad tersebut, aghazahur rasulu biyadihi, Nabi mengambil Hajar Aswad tersebut, wa wada'ahu biyadihi syarifah, lalu beliau meletakkan dengan tangannya yang mulia ke tempat Hajar Aswad di sudut daripada Ka'bah tadi. Fazalal khilaf bihukmihi, dan hilanglah perbedaan pendapat, pertikaian, pergesekan antara kaum-kaum dari bangsa Quraisy tersebut dengan kebijaksanaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi, dan Quraisy itu terkejut, dan bangsa Quraisy itu sangat kagum dengan kebijaksanaan Rasulullah SAW menyuruh para pemuka dari Quraisy tersebut untuk ikut serta dalam memegang sorban yang di atasnya ada Hajar Aswad. Ini dibuktikan dengan hadis. Jadi apakah ada kaitan antara sirah nabawiyah dengan hadis Nabi SAW? Tentu saja, karena istimdaduhu, sumber pengambilan dari sirah nabawiyah itu adalah dari hadis.
dari kitab Alkitab, dari Al-Quran, dari Al-Hadis, hadis Nabi SAW, atau dari Al-Athar Al-Marwiyah, atau dari cerita daripada sahabat sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dari apa yang disampaikan oleh para sahabat yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis. Disitulah diambil juga sirah nabawiyah, karena hadis ini macam-macam. Kadang dia bicara tentang akhlak, kadang dia bicara tentang fikih, bagaimana salat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, kadang dia bicara tentang politik. Semuanya ada di dalam kandungan hadis Nabi SAW. Tapi sirah nabawiyah ini diambil dari jalan periwayatan tersebut, dari riwayat tersebut, dari kitab-kitab hadis, diambil, dikhususkan yang berkaitan mengenai perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Siapa itu sahabat? Sahabat itu adalah man laqiyan nabi amana bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat itu berjumpa dengan Nabi. Syaratnya satu, jumpa dengan Nabi. Amana bihi, beriman kepada Nabi. Wa mata 'alal Islam, mati dalam kondisi berislam, bersyahadat. Jumpa dengan Nabi kemudian tidak beriman dengan Nabi, bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, yang tidak bagian daripada sahabat. Abu Janda, kemudian abu-abu lainnya yang bukan merupakan sahabat dari Nabi SAW. Jumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Itulah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Anas bin Malik. Semuanya yang jumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mati dalam kondisi Islam. Ada yang tak jumpa Nabi, hidup semasa dengan Nabi, tapi dia tidak jumpa dengan Nabi, tapi dia berislam. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Hidup di Yaman, sibuk dia mengurusi ibundanya, menggendong ibundanya kemana-mana. Dia ingin jumpa dengan Nabi, akan tetapi tidak sempat karena harus mengurusi ibundanya. Tapi Nabi tahu cerita tersebut, karena malaikat-malaikat tahu mengabarkan kepada Nabi ada orang yang hebat di Yaman. Dia ingin berjumpa dengan engkau wahai Muhammad, tapi dia sibuk merawat ibundanya. Kemana-mana dia merawat ibundanya. Akhirnya dia tak sempat untuk berangkat ke kota Madinah menjumpai baginda Nabi SAW. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Dia adalah sosok yang terkenal oleh penduduk langit, tapi penduduk bumi tak mengenalnya. Sampai Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman, ketika seringkali jamaah haji datang dari Yaman, adakah engkau melihat Uwais Al-Qarni? Tak ada, kami tak menjumpai Uwais Al-Qarni. Adakah engkau melihat Uwais Al-Qarni pada masa Umar? Kemudian ditanya jamaah haji dari Yaman, tak ada, kami tak kenal siapa itu Uwais Al-Qarni. Sampai akhirnya baginda Nabi SAW sebelum wafat sebenarnya sudah menyampaikan salam kepada Uwais Al-Qarni. Wahai Umar, sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengambilan sirah nabawiyah diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak yang, makanya kita perlu tahu kisah-kisah yang tersebar, yang ada, yang masyhur di kalangan masyarakat kita, itu perlu dibuktikan dengan jalur periwayatan, dibuktikan dengan hadis. Contoh, kisah tentang Ukasyah, itu ceritanya amat sangat sedih sekali kalau kita mendengarnya. Nabi sebelum meninggal dunia menyampaikan kepada sahabat, man kuntu jalattu lahu zahran fa hadza zahri falyastaqit. Dulu yang pernah aku cambuk pundaknya, sekarang cambuklah wahai sahabat-sahabatku. Itu isyarat bahwa Nabi sebentar lagi akan meninggalkan kita. Akan tetapi datang Ukasyah, aku yang akan mencambukmu wahai Muhammad. Dulu engkau pernah mencambukku, sahabat marah, cambuk aku saya, jangan cambuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi membuka bajunya, Ukasyah tidak mencambuk, melainkan mencium baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan ahli surga. Itu hadis palsu. Dari mana kita tahu? Kata Al-Hafidh Al-Iraqi itu hadis palsu. Kata Al-Hafidh As-Suyuti itu hadis palsu. Kata Ibnul Jauzi itu hadis palsu. Kenapa? Karena ada satu periwayatnya namanya Abdul Mun'im bin Idris bin Sinan yang merupakan pendusta hadis. Maka itu tidak bisa diambil kisahnya, dan tidak pernah orang-orang yang mengerti hadis menceritakan kisah tersebut.
Kemudian ada lagi dulu perempuan Yahudi, nenek-nenek tua sering meludah Nabi, sering mencaci Nabi, sering mengatakan Nabi kadzab, engkau pendusta, sering mengatakan Nabi merupakan seorang tukang sihir. Lalu Nabi ketika orang ini tidak lagi meludahi Nabi saat Nabi ingin berangkat ke masjid, Nabi kemudian singgah ke rumahnya, kemudian menyuapkan dia makanan, setiap hari menyuapkan dia makanan karena dia merupakan sosok yang buta. Kemudian ketika Nabi wafat dilanjutkan oleh sahabat, kemudian orang Yahudi tadi, engkau kan bukan yang biasanya menyuapkan aku. Maka dia sedih kehilangan Muhammad SAW, maka dia berislam. Ini juga merupakan sesuatu yang tidak ada riwayatnya. Jadi bukan hadis palsu lagi, justru tidak ada jalur periwayatannya. Karena Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim, salah satu guru besar bidang hadis di Mesir, di Al-Azhar, orangnya masih hidup, sempat kami di tingkat 4 belajar Ilalul Ahadits dengan beliau di Al-Azhar. Apa kata beliau? Ada perbedaan, hunakal farqu baina al-hadits al-mawdu' wa la asla lahu. Ada perbedaan antara hadis palsu dengan yang tak ada sumbernya sama sekali. Yang tak ada sumbernya sama sekali, tidak ada jalur periwayatannya sama sekali. Sedangkan hadis palsu ada yang meriwayatkannya, tapi beberapa periwayat ini tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria sebagai seorang rawi. Hafalannya tak kuat, sering bermaksiat, tidak adil, kemudian dia juga merupakan orang yang sering berdusta. Maka sebuah hadis, sebuah ucapan yang disebut dengan hadis akan jatuh kedudukannya menjadi hadis palsu ketika periwayatnya banyak yang berdusta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10. Nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkembangan hidupnya, perjalanan hidupnya. Ustuhira sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudah. Nabi itu dikenal di antara kaum-kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Kasidqi, seperti jujur. Nabi punya sifat jujur, karena itu sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Apa saja sifat wajib bagi Nabi dan Rasul? Sidik, amanah, fatanah, tabligh. Sidik itu jujur, fatanah cerdas, kemudian tabligh menyampaikan, kemudian amanah menjalankan amanah. Lawan dari amanah khianat, lawan dari siddiq kadzib, dusta, lawan dari tabligh kitman. Tabligh artinya menyampaikan apa yang disampaikan, yang diturunkan wahyu kepadanya, Rasulullah menyampaikan, tidak untuk Nabi sendiri. Al-kitman, lawan daripada menyampaikan, al-kitman, menyembunyikan. Kemudian lawan daripada fatanah, baladah atau jahalah, lawan dari kecerdasan adalah bodoh. Mustahil Nabi bodoh, mustahil Nabi menyembunyikan apa yang disampaikan, mustahil Nabi berdusta, dan mustahil Nabi berkhianat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi adalah orang yang cerdas, orang yang jujur. Wal amanah, beliau juga merupakan sosok yang amanah. Nabi menegaskan, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang yang tidak menjalankan amanah, dan tidak beragama orang yang tidak menepati janji. Ayatul munafik salas, tanda-tanda orang yang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari. Wa iza tumina khana, kalau dia diberikan amanah mereka berkhianat. Nabi punya juga sifat al-hilmi wal hilmi, punya sifat kelembutan, karena Nabi mengajak kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah
sayanglah kalian kepada penduduk bumi, maka malaikat-malaikat Allah akan sayang kepada kalian. Wal haya, Nabi punya sifat haya, pemalu, karena Nabi menegaskan al haya'u minal iman, malu bagian daripada iman. Wat tawadu', Nabi juga punya sifat tawadu', rendah hati, maka Nabi menegaskan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, tidaklah seseorang tawadu', rendah hati, tak sombong dia, tak membusungkan dada dia merupakan orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta laqabuhu bil amin, sampai penduduk kota Makkah memberikan dia gelar al-amin, orang yang terpercaya. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban azima, saudaranya, sahabatnya, keluarganya mencintai Rasulullah dengan cinta yang begitu besar. Wa yahtarimunahu ihtiraman zaila, dan memuliakannya dengan kemuliaan-kemuliaan. Wa qad hafizallahu mundu sigharihi min a'malil jahiliyah, kemudian Nabi SAW itu dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan jahiliyah, lingkungan milieu yang rusak di kota Makkah, tapi Nabi sekalipun tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Falam yashrab khamra, tak pernah minum khamar, tak pernah Nabi ikut serta minum khamar. Saya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian hidup di lingkungan yang mungkin kawan-kawan dulu ada yang lem kambing, merokok, kemudian ada yang minum, kemudian ada yang sabu-sabu dan segala macam bentuk yang dapat merusak itu. Alhamdulillah belum pernah saya sentuh sekalipun segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hidup di milieu tersebut. Karena kemudian langsung saya masuk pesantren di Jambi, Madrasah As'ad, pesantren As'ad 1 tahun, kemudian lanjutkan ke Gontor, dari Gontor ke Kairo. Falam yashrab khamran walam yasjud li sanamin, Nabi juga tidak pernah sujud kepada sanam, patung-patung, berhala-berhala. Ada berhala Lata, ada berhala Uzza, ada berhala Manat, ada berhala Hubal. Afara'aitumul Lata wal Uzza wal Manat ats-tsalitsata al-ukhra, apakah kalian, bagaimana menurut kalian, apakah patung-patung ini dapat memberikan kalian pertolongan atau tidak? Maka mereka menjawab tak bisa, tapi tetap disembah demi memuliakan mereka-mereka ini. Karena sejatinya Lata itu keturunan dari Bani Saqib, tinggalnya di kota Taif. Dulu dia itu adalah orang yang sangat mulia. Kenapa? Karena dia sering berbuat baik, maka itu cara mereka mengagungkan Lata. Lata itu disebutkan dalam kitab Tafsir At-Tabari. Wa an Sufyan wa an Mansur wa an Mujahid qal, dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid. Mujahid berkata, salah satu tabi'in yang terkenal ahli di bidang tafsir, Mujahid, apa kata beliau? Kana yaluttu at-taswiqa, kana yaluttu as-sawiqa lil hajj. Seorang Lata itu kenapa disebut dengan Lata? Karena dia sering mengadon roti, kemudian roti itu dibagikannya kepada jamaah haji. Kemudian falamma mata akafu ala qabrihi fa'abaduh, dan ketika Lata meninggal dunia, kemudian mereka mengkultuskan kuburannya, kemudian beribadah di tempat Lata tersebut dan membangunkan patung-patung yang mirip dengan Lata, kemudian mereka menyembahnya. Nabi tidak pernah sama sekali menyembah apa yang disembah oleh kafir Quraisy. Wa akramahu Allahu qabla an-nubuwah bi mu'jizatin dallat ala 'izami mustaqbalihi, dan Allah memuliakan Muhammad SAW dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa masa depan Muhammad ini akan cerah, masa depannya akan mulia. Minha, diantaranya taskhirul ghamamati lahu fi safratihi tsaniyah ila Syam, yaitu
taskhir, dijalankan awan di atas kepala Muhammad SAW sehingga beliau tidak merasakan panas di gurun pasir saat perjalanan ke Syam yang kedua kalinya. Karena yang pertama adalah di usia 12 tahun bersama pamannya Abu Talib. Masih ada waktu 5 menit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan Ad-Darsul Hadi Ashar, pelajaran yang ke-11. Hayatuhu Qubailar Risalah, kehidupan Nabi SAW sebelum diangkat menjadi seorang Rasul. Hinama qarabal arba'ina min umrihi ahabbal ibti'ada 'anin nasi wal ibadah. Sebelum beliau di usia 40 tahun, beliau senantiasa berdiam diri di suatu tempat yang jauh dari penduduk Makkah. Wa qad ikhtara li'ibadatihi ghara Hira, dan beliau memilih bersemayam, beliau memilih bertahanus, berkhalwah. Beda dengan khulwah. Khalwah artinya berdiam diri. Khulwat itu adalah bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah, yaitu sebuah bukit batu di jalanan kota Makkah Al-Mukarramah. Wa kana ya'khuzu ma'ahu zadahu, kemudian Nabi SAW mengambil bekal di rumahnya. Wa iza faragha raja'a ila zaujatihi sayyidati Khadijah faya'khuzu ghairahu. Kalau seandainya beliau dalam kondisi kosong, beliau ingin pulang, beliau pulang, kemudian ketika di rumah mengambil kembali bekal untuk kembali naik ke Jabal Nur. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim min 10 ayyam ila syahrin. Kemudian beliau beribadah sebagaimana ibadah kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam, dari 10 hari sampai 30 hari, sebulan penuh beliau bertafakkur di Gua Hira, mengingat Allah, bertadabbur, menyusun siasah, menyusun strategi bagaimana melanjutkan dakwah tersebut. Sedikit lagi kita cukupkan saja karena sebenarnya sudah masuk waktu untuk salat sunnah isyraq. Kita lanjutkan insyaallah Bapak Ibu sekalian di pertemuan terakhir. Masih ada sekali lagi Pak ya? Mau boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan ada 2 kisah yang Ustadz sebut. Yang pertama hadisnya itu maudhu. Yang pertama tadi bercerita tentang sahabat yang ingin dicambuk sehingga memeluk Nabi itu. Kemudian yang kedua cerita yang bukan maudhu lagi tapi super maudhu lah mungkin ya, yang sebenarnya tidak ada kejadian seperti, tidak ada periwayatnya gitu, tentang orang Yahudi yang selalu mencaci maki Nabi dan selalu diberi makan. Itu kisah-kisah yang selalu populer disampaikan oleh para ustadz kita. Nah, pertanyaan saya Ustadz, kita tahu bahwa ada hadis Rasulullah, barang siapa yang menyampaikan sesuatu yang dariku padahal dia bukan dari aku, maka tempatnya adalah disediakan kursi dari neraka. Nah, kita sering mendengar itu tuh cerita-cerita tadi itu dalam bentuk kisah. Dia tidak menyampaikan ini hadis, tapi selalu menyampaikan bahwa diriwayatkan bahwa gini-gini. Bahasa kita tuh sebenarnya kalau bahasa Melayu pelemak cito tuh Ustaz. Enak cerita gitu. Nah, pertanyaan saya Ustaz, kira-kira kalau kita ada pendakwah atau dai yang menyampaikan seperti itu, tidak menyampaikan hadis tapi kisah-kisah itu selalu disampaikan, sehingga memindset bahwa itu adalah kejadian yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Apakah terkena juga ancaman hadis tadi Ustaz, bahwa siapa yang menyampaikan sesuatu yang bukan dari aku dan seolah itu dari aku, itu sediakan kursi dari api neraka. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menyampaikan sesuatu tak ada sumber
bahwasanya aku tak pernah mengucapkan itu, maka siapkan tempat duduk di api neraka. Itulah pentingnya sanad. Makanya Syekh Imam Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, al-isnadu minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau seandainya tak ada sanad, maka orang akan mau berkata semaunya. Mereka akan meriwayatkan semaunya. Mereka akan berkata semaunya. Ini dari Nabi, ini daripada sahabat, sedangkan belum pernah disampaikan hal tersebut. Ancaman yang luar biasa bagi orang-orang yang mendustakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ada pelajaran khusus yang kami kaji di Al-Azhar. Nama pelajarannya itu bid'at tafasir. Bid'ah dalam penafsiran, atau ad-dakhilu fit tafsir. Tafsir sesat. Di antara penafsiran sesat itu, yang pertama, kalau menafsirkan dengan Israiliyat, kisah-kisah yang dikisahkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, lalu dipakai untuk menafsirkan sesuatu, itu tak boleh. Yang kedua, menggunakan hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Ini yang jadi masalah. Makanya kalau seandainya seseorang bicara tanpa ilmu, akan menyesatkan orang lain. Bukan dia saja sesat, orang lain akan sesat. Makanya akan menjadi su'ul jariyah. Kalau kita sedekah, itu disebut dengan amal jariyah, sedekah jariyah, pahala jariyah yang terus mengalir. Kalau seandainya ilmu diajarkan dan ilmu itu tak betul, maka itu menjadi suatu keburukan yang akan terus mengalir dosanya. Oleh sebab itu bahaya ancaman bagi orang-orang yang meriwayatkan, termasuk itu tadi, Pak. Itulah pentingnya mereka tahu. Tapi walaupun sebagian ulama mengatakan, ya mereka kalau bicara sesuatu, kalau masyarakat awam ya dimaafkan. Mungkin mereka tidak tahu. Kata Allah dalam Al-Quran, laisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tak ada dosa bagi engkau yang engkau tidak sengaja dalam hatimu, tidak ada niat untuk engkau berdusta, tapi yang engkau menyengaja itu, maka engkau akan diberikan sanksi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bunyi hadisnya, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang menyampaikan sesuatu dengan sengaja, berdusta dia. Kalau seandainya dia tidak sengaja, makanya kalau seandainya kita menerima sesuatu, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, ini dari ustadz kami, maka yang dikenakan dosa adalah orang yang menyampaikan tersebut. Loh, kok bisa orang yang demikian bisa lulus untuk menyampaikan di hadapan hadirin, di hadapan umat, padahal sesuatu yang disampaikan itu tidak ada sumbernya dari Rasulullah SAW. Walaupun para ulama mengatakan itu dimaafkan kalau dia tak tahu, tapi tentunya orang yang mesti bicara di hadapan orang banyak, mestinya dia belajar dulu sebelum mengajar. At-ta'allum qabla ta'lim, belajar sebelum mengajar, itu yang penting, sehingga dia tidak sesat dan menyesatkan orang lain. Mudah-mudahan diampunkan orang-orang yang memang dia sudah terlanjur menyampaikan. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu, mestinya kita melakukan islah, perbaikan, jangan lagi untuk disampaikan, karena kita tahu itu tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ancamannya amat sangat berat. Itulah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, Pak, bagi kita semua, insyaallah, amin. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina
اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وكل عباداتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.